Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, selamat datang di portal edukasi digital Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Zainul Abidin, Banda Aceh. Pada kesempatan ini, kami akan mengulas topik pelayanan syariah di rumah sakit. Pelayanan standar syariah. Yang pertama adalah senyum. Sabda Rasulullah SAW, tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu sesama muslim adalah nilainya sedekah bagimu. Hadis riwayat Tirmizi, dan ini merupakan hadis yang sahih dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita bisa memilih, kita mau jadi seorang yang ceria atau jadi seorang yang murung. Pastinya kita akan memilih menjadi seorang yang ceria, seorang yang selalu menampakkan kebahagiaan ke sesama kita. Kemudian yang kedua, setelah senyum ada namanya salam dan sapa, atau dengan kata lain 3S. Senyum, salam, dan sapa. Salam, sabda Rasulullah SAW, la tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Awalan adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbabtum ifshus salam bainakum. Kalian tidak akan masuk syurga hingga kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalian tidak akan beriman sampai kalian mencintai. Maukah aku tunjukkan pada kalian sesuatu amalan yang jika kalian melakukannya kalian akan saling mencintai? Sebarkanlah salam di antara kalian. Hadis riwayat Muslim nomor 54. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga adalah membaca basmalah. Membaca bismillah atau basmalah saat memulai tindakan. Sabda Rasulullah SAW, kullu amrin dibalin la yubda fihi bi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Setiap perkara yang tidak dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim, maka dia akan terputus. Artinya adalah kurang barakahnya. Hadis riwayat Al-Khatib dalam Al-Jami' dari jalur Ar-Rahawai, dalam Ar-Ba'in As-Subqi dalam Tabaqatnya. Kemudian seterusnya, membaca hamdalah. Ketika kita awali dengan bismillah, dengan basmalah, maka kita akhiri dengan hamdallah. Hamdallah artinya alhamdulillah, selesai tindakan, segala satu tindakan. Maka Rasulullah SAW bersabda, afdalul dzikri fa'alam, afdalul dzikri la ilaha illallah, afdalul du'a alhamdulillah. Sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah, dan sebaik-baik doa adalah alhamdulillah. Hadis sahih, hadis riwayat Tirmizi. Kemudian memotivasi untuk orang yang mendapat ujian, dalam hal ini orang yang mendapatkan penyakit. Maka motivasi yang pertama yang kita lakukan adalah kita tanamkan dalam dirinya bahwasanya Allah tidak akan membebani seseorang di luar kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Sesungguhnya Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapatkan pahala kebaikan dari yang dikerjakannya dan mendapat siksa dari keburukan yang diperbuatnya. Kemudian yang kedua, ujian, jadikan ujian adalah tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala mencintai seseorang. Rasulullah SAW bersabda, inna 'azamal jazaa ma 'azamal bala, wa inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum, faman radiya falahu ridha, wa man sakhita falahu sakhat. Yang artinya sesungguhnya besarnya pahala tergantung dengan besaran ujian, besarnya ujian. Sesungguhnya apabila Allah Subhanahu wa taala mencintai seseorang, mencintai suatu kaum, maka dia akan mengujinya. Siapa yang ridha dengan ujian itu atau ikhlas dengan ujian itu, maka ia akan mendapat keridhaannya. Siapa yang membencinya, maka ia akan mendapatkan kemurkaannya. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Kemudian ujian dan penyakit dapat menghapus dosa. Sabda Rasulullah SAW, tidaklah seseorang
seorang muslim, tidaklah seorang muslim tertimpa suatu penyakit dan sejenisnya, melainkan Allah akan menggugurkan bersamanya dosa-dosanya seperti pohon yang menggugurkan daun-daunnya. Hadis riwayat Bukhari. Dan tidaklah seseorang muslim ditimpa keletihan, penyakit, kesusahan, kesedihan, gangguan, gundah gulana hingga duri yang menusuknya, melainkan Allah akan menghapuskan sebagian dari kesalahannya. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang seterusnya, orang yang sabar dengan ujian dan penyakit akan dibalas dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Sabda Rasulullah SAW dari Atha bin Abi Rabi'ah, ia berkata bahwasanya Ibnu Abbas berkata kepadanya, maukah kutunjukkan wanita yang termasuk penduduk syurga? Maka Atha menjawab, ia mau wahai Rasulullah SAW. Maka Ibnu Abbas berkata, wanita yang berkulit hitam ini, ia pernah mendatangi Nabi SAW. Lantas ia berkata, aku menderita penyakit ayan dan auratku sering terbuka karenanya. Berdoalah pada Allah untukku. Saudaraku, Nabi pun menjawab, atau Nabi pun bersabda atas pertanyaan wanita tersebut, jika mau sabar, bagimu syurga. Jika engkau mau, aku akan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala supaya menyembuhkanmu. Wanita itu pun berkata, aku memilih bersabar wahai Rasulullah SAW. Lalu ia berkata pula, auratku terbiasa tersingkap kalau aku terkena ayan. Berdoalah pada Allah, kata Rasulullah, berdoalah kepada Allah supaya auratku tidak terbuka. Maka Nabi pun berdoa pada Allah untuk wanita tersebut. Hadis riwayat Bukhari. Menjaga hijab dan menutup aurat bagi pasien. Makna dari hijab, hijab adalah sesuatu yang menutup aurat seorang wanita, yang menjadi pemisah kaum wanita tersebut dari kaum laki-laki. Itu jelas dalam surah An-Nur, yang artinya Allah katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Maka Allah menyebutkan lagi di dalam surat yang lain, An-Nur ayat 31. Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya, dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada yang dibolehkan menampakkan aurat adalah disebutkan dalam Al-Quran dalam ayat dan surah An-Nur ini. Allah menyebutkan yang boleh nampak adalah kepada yang pertama suami mereka, kemudian ayah mereka kepada ayah suami dari mereka atau mertua laki-laki, kemudian yang keempat putra-putra mereka, kemudian yang kelima putra-putra suami mereka atau anak tiri dari suami tersebut, kemudian yang keenam saudara laki-laki mereka, baik abang ataupun adik kandung, ataupun putra saudara laki-laki mereka atau keponakannya, kemudian putra-putra saudara perempuan mereka atau keponakannya, kemudian wanita-wanita Islam. Jadi sesama wanita Islam itu dibenarkan atau dibolehkan untuk nampak aurat. Kemudian budak-budak yang mereka miliki. Nah, ini mungkin kalau untuk sekarang tidak ada lagi yang namanya budak. Zaman Rasulullah dulu ada budak. Kemudian yang seterusnya, pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan terhadap wanita. Dan seterusnya, anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. Jadi ada kesempurnaan daripada hijab. Bagaimana kita melihat kesempurnaan seorang itu berhijab? Yang pertama, seorang yang berhijab artinya kesempurnaan hijab itu adalah tidak berkhalwat atau berdua-duaan dengan yang bukan mahramnya. Kemudian tidak ikhtilat atau campur baur laki-laki dan wanita. Kemudian tidak bersentuhan dengan yang bukan mahram.
Kemudian yang diperlukan pada seorang yang melihat seseorang yang sakit, kemudian dia melihat dalam keadaan yang sakarat, bisa kita katakan dalam keadaan akhir daripada hidupnya atau terminal daripada kehidupannya, maka bimbinglah dia untuk membacakan talqin, atau kita bacakan talqin kepada orang tersebut. Kadangkala dia tidak mungkin bisa menjawab karena dalam keadaan yang susah, dalam keadaan yang sakarat, maka kita yang membacanya, membaca talqin tersebut. Boleh keluarga, boleh orang lain, atau siapa saja yang ada di situ, ucapkan talqin. Akan tetapi lebih baik diucapkan oleh keluarganya. Sabda Rasulullah SAW, laqinu mautakum la ilaha illallah. Maka tuntunlah seseorang yang akan meninggal dunia untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ini berdasarkan hadis sahih dari riwayat Muslim. Kemudian Rasulullah juga berkata, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang ucapan terakhirnya adalah la ilaha illallah, maka akan masuk syurga. Hadis riwayat Abu Dawud. Baik, selanjutnya kita akan melihat tata cara talqin yang benar. Yaitu yang pertama, membuat suasana tenang dan tidak ribut. Kemudian yang kedua, membimbing dengan suara lembut di dekat telinga agar orang yang mau ditalqinkan mendengarkan ucapan kalimat tauhid tersebut. Kemudian jika ia telah mengucapkannya, maka tetap tenang dan banyak berdoa. Selanjutnya, jika dia bersuara lagi dan mengucapkan kata-kata selain kalimat tauhid, maka ulangi kembali talqin dan bimbing kembali. Kemudian kita akhiri setelah kita talqin, maka pastikan yang kita baca itu betul-betul kalimat tauhid, yaitu la ilaha illallah. Berikutnya, ada kadang-kala terjadinya kesalahan dalam talqin. Biasanya kesalahan dalam talqin terhadap orang yang akan meninggal, yaitu mengulang-ulang talqin tersebut, yaitu la ilaha illallah berulang-ulang kali, sehingga kadang-kala tidak bisa didengarkan oleh pasien. Kemudian juga dengan suara yang keras, bahkan secara berjamaah di sisi orang yang akan meninggal, ditakutkan orang yang pasien tersebut akan kebingungan ketika dia ingin mengikuti kalimat talqin tersebut. Karena Imam An-Nawawi menjelaskan dimakruhkan memperbanyak membaca talqin secara terus-menerus agar suasana tidak sempit dan susah terutama bagi yang sakaratul maut atau yang kehidupannya sudah diambang sakarat atau terminal. Baik, selanjutnya adalah bersuci bagi orang yang sakit atau taharah. Hukum bersuci. Bersuci hukumnya adalah wajib, yaitu bagi orang yang hendak salat, baik orang yang sehat maupun sakit, karena bersuci termasuk syarat dari sahnya salat. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, la tuqbalu salatu ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda. Artinya, tidak akan diterima salat seorang di antara kalian jika ia berhadas hingga dia berwudu. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian selanjutnya bersuci dari najis dan kotoran. Ini ada dua macam cara bersucinya, yaitu yang pertama adalah bersuci dengan air. Ini biasa umumnya kita lakukan. Itu sebenarnya dalam istilah agama disebutnya istinja. Bersuci dengan air biasanya dilakukan dengan menyiramkan air ke tempat yang bernajis atau kotor, disertai dengan menggosok-gosok najis tersebut sampai benar-benar hilang, baik hilang dari sifat juga bau, kemudian warnanya. Selanjutnya adalah bersuci dengan menggunakan batu atau benda yang padat. Ini dalam istilah fikih disebut dengan istijmar. Yaitu caranya adalah menggosok-gosokkan benda tersebut ke tempat najis, atau digosokkan benda yang keras kemudian padat tersebut
ke tempat najis dan kotoran hingga najis dan kotoran itu hilang. Nah, baik itu contohnya seperti batu. Batu biasanya batu yang agak sedikit kasar, jangan batu yang licin. Kemudian biasanya ada bersegi. Jadi memudahkan ketika segi satu kita gosokkan, maka tidak terkena segi yang satunya lagi. Begitu seterusnya. Kemudian juga contoh lain seperti tisu. Tapi tisu yang kering, bukan tisu yang basah. Tisu yang basah tidak bisa untuk beristijmar atau kita menghilangkan najis tersebut. Kemudian kain, misalkan kain yang kering yang juga bisa digunakan untuk istijmar. Selanjutnya adalah pasien yang menggunakan colostomy bag atau urine bag. Cukup sekedar memastikan sekitar anggota badan tempat pemasangannya dalam keadaan bersih dan tidak bocor. Selanjutnya, pasien yang menggunakan popok atau diapers atau pampers diharuskan mengganti dan mensucikan daerah kemaluannya dari najis sebelum berwudu atau bertayamum dan melaksanakan salat. Bila dirasa berat untuk dilakukan setiap salat, maka pasien boleh menjamak salatnya sehingga salat hanya dilakukan di 3 waktu saja. Jadi tidak perlu melakukan ke semua waktu atau kelima waktu, cukup dengan 3 waktu. Misalkan zuhur dengan asar, kemudian maghrib dengan isya, kemudian subuh. Kemudian bersuci dari hadas kecil. Bersuci dengan hadas kecil, yang pertama cukup dengan kita berwudu. Berwudu maksudnya adalah kita menggunakan air di tempat anggota wudu kita. Yaitu bagi pasien yang tidak ada halangan untuk berwudu, maka wajib baginya berwudu seperti biasa, seperti melaksanakan sholat. Kemudian yang kedua adalah pasien yang tidak mampu berwudu sendiri perlu mendapat bantuan baik dari keluarga ataupun mahram ataupun orang lain untuk membantu mewudukannya. Nah, seperti Allah katakan dalam Al-Quran Al-Karim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu idza kumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Nah, artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan salat, maka cucilah muka-muka kalian dan tangan-tangan kalian sampai ke siku. Kemudian usapkan kepalamu dan cucilah kaki-kaki kalian sampai kedua mata kaki. Dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ma'idah ayat ke-6. Kemudian bagaimana tata cara mewudukan pasien? Maka kita ada tata caranya yang kita bisa saksikan dan kita bisa lihat di gambar. Yaitu cara berwudu khususnya bagi pasien yang ada luka atau balutan perban misalkan pada anggota wudunya, yaitu dengan membasahi telapak tangan lalu mengusapkan ke anggota wudu yang terluka misalkan di tangan, maka kita cukup usapkan air itu di tangan. Tidak perlu kita menyiram air banyak-banyak di tangan kita. Nah, cukup diusapkan di tempat balutan tersebut atau di tempat perban yang ada di tangan atau anggota wudu yang lainnya. Nah, itu beberapa hal yang kita lakukan ketika kita berwudu. Kemudian selanjutnya adalah berkaitan dengan tayamum. Nah, tayamum di sini dalam Al-Quran sangat jelas sekali Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaid aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum min la akhir ayat. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau musafir ataupun kembali dari tempat buang air atau bahasa Arabnya disebut mirhad atau toilet atau menyentuh perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau tanah yang bersih. Sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu.
dalam surah Al-Maidah ayat 6 dalam Quran Karim. Kemudian tayamum boleh dilakukan pada kondisi tidak mampu berwudu. Jadi tidak dalam keadaan tidak ada air misalkan, atau dikhawatirkan penggunaan air akan membahayakan jiwa, mencederai anggota badan, memperparah sakit, memperlambat kesembuhan, atau menimbulkan rasa sakit yang luar biasa. Maka dibolehkan tayamum. Tayamum diharuskan dengan debu yang suci, jadi tidak boleh debu yang kotor. Oleh karena itu, apabila seseorang melakukan tayamum dengan debu yang tidak suci, tidak sah tayamumnya. Debu yang biasanya itu kalau kita khusus di Rumah Sakit Zainul Abidin, itu disediakan di setiap ruang ada tempat menaruh atau diletakkan debu di situ dalam kotak. Kemudian tata cara bertayamum juga ada di situ. Itu antaranya seperti dalam gambar kita bisa lihat tata cara yang sangat mudah untuk bertayamum. Jadi dimulai dengan tangan, kemudian tangan diusapkan ditepuk di debu, kemudian diusapkan di muka, cukup sekali saja, kemudian ditepuk lagi, kemudian diusapkan di tangan, baik sampai siku ataupun sampai pergelangan tangan. Selanjutnya, bersuci dari hadas besar. Orang yang sakit yang berhadas besar seperti misalkan junub, kemudian haid dan nifas, wajib bersuci dari hadasnya. Ada dua cara yang dapat ditempuh, yaitu dengan mandi. Yang pertama adalah dengan tayamum, sebagaimana yang diriwayatkan oleh sahabat Rasulullah SAW, Imran bin Husain radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah SAW pernah melihat ada seorang laki-laki yang memisahkan diri tak ikut salat berjamaah bersama orang-orang. Maka Rasulullah SAW bertanya kepadanya, "Wahai fulan, apakah yang menghalangimu untuk salat bersama orang-orang?" Kemudian lelaki itu menjawab, "Wahai Rasulullah SAW, saya mengalami junub sedangkan air tidak ada." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Hendaknya engkau bersuci dengan as-sa'id." As-sa'id di sini maksudnya adalah debu atau tanah kering. Itu saja yang sudah cukup bagimu. Dengan tanah itu, dengan as-sa'id, maka cukup bagimu. Itu kata Rasulullah SAW sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab atau dalam pembahasan tayamum. Kemudian bagaimana pakaian untuk menunaikan sholat? Maka pakaiannya bagi laki-laki jelas, artinya laki-laki menggunakan pakaian yang suci, kemudian menutup aurat dari pusat hingga lutut. Sedangkan bagi wanita atau bagi perempuan, pakaian yang suci dan menutup aurat yang sudah menutup aurat sesuai standar, tidak perlu lagi menggunakan mukena. Jadi mukena ini adalah biasanya kebiasaan kita yang orang Ajam, yang selain orang Arab itu, ataupun orang-orang di kita di Indonesia atau di Asia atau beberapa negara lain yang menggunakan mukena. Jadi tidak harus dengan ada mukena, cukup dengan pakaian yang menutupi aurat wanita secara standar. Kemudian selanjutnya adalah kiblat. Artinya kita sholat ini wajib menghadap kiblat. Wajib bagi setiap pasien yang akan melaksanakan sholat, dia berusaha harus sungguh-sungguh untuk menghadap kiblat. Kemudian bila setelah diusahakan tetap tidak mampu untuk menghadap kiblat, maka dibolehkan untuk menunaikan sholat di tempat tidur tanpa menghadap kiblat. Ini disebabkan karena uzur syar'i. Dan seterusnya, bagi pasien yang sudah terpasang peralatan medis seperti misalkan kateter dan lain sebagainya, dan tidak memungkinkan untuk menghadap kiblat, maka gugur kewajiban menghadap kiblatnya. Selanjutnya, hukum salat bagi orang sakit. Bagaimana hukumnya? Hukum salat bagi orang sakit pastinya hukumnya adalah fardu atau hukumnya wajib bagi setiap muslim, laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa atau sudah balik dalam kondisi apapun, sehat maupun sakit, damai maupun perang, selama kesadarannya masih
baik. Jadi dilihat akan kesadarannya. Jadi tidak boleh seperti misalkan orang gila ataupun orang yang mabuk dan lain sebagainya. Seperti bagaimana sabda Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, "Shalli qa'iman fa in lam tastati' fa qa'idan fa in lam tastati' fa 'ala jambin." Artinya salatlah kamu dalam keadaan berdiri. Jika kamu tidak mampu, maka salatlah dengan duduk. Dan jika kamu tidak mampu untuk duduk, maka salatlah dengan berbaring. Ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Bagaimana tata cara kita salat dalam keadaan duduk misalkan? Setelah kita mungkin tidak mampu untuk berdiri, yang pertama seperti kita lihat di gambar adalah dengan cara yang bisa kita lakukan sesuai dengan kemampuan kita. Kemudian seterusnya, apabila kita duduk seperti biasa tidak bisa, maka bisa duduk di kursi. Jadi ada pilihan, bisa di atas, langsung di atas tempat tidur ataupun di atas kursi. Sebagaimana kita bisa lihat di gambar. Kemudian dengan cara duduk iftirash. Iftirash seperti duduk dalam salat-salat pada umumnya, itu iftirash. Itu mungkin agak memudahkan kadang-kala ketika kita tidak bisa duduk secara normal. Maka bisa kita lakukan seperti yang kita lihat pada gambar. Dibolehkan juga apabila kita tidak mampu duduk, maka boleh dengan berbaring. Jadi berbaring seperti berbaring miring, berdiri sesuai dengan kemampuan kita. Seperti kita bisa lakukan yang disampaikan seperti kita bisa lihat di gambar. Kemudian dengan sholat juga berbaring tapi dengan terlentang, maka dibenarkan dan sah sholat kita. Artinya dengan berbaring seperti orang tidur pada umumnya, yaitu dengan terlentang, sebagaimana kita bisa lihat di gambar. Kemudian salat jamak. Yang maksud salat jamak adalah menggabungkan beberapa waktu salat kepada satu salat, menggabungkan kedua salat menjadi satu salat. Nah, itu keadaan yang dibolehkan untuk jamak, yaitu biasanya salat seharusnya itu biasanya untuk orang-orang yang memang orang yang sakit ataupun orang yang dalam perjalanan atau orang musafir. Dia penyakit atau keadaan yang menyulitkan pasien menjaga waktu salatnya atau kesukaran mengambil wudhu berulang kali, maka dibolehkan untuk menjamak salatnya. Kemudian pasien yang akan menjalani prosedur bedah, operasi ataupun pengobatan yang lama sehingga bisa melewati satu waktu salat, maka dibolehkan untuk kita menjamak salat kita. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Rasulullah SAW mengatakan, menjamak salat zuhur dengan asar dan maghrib dengan isya di Madinah, padahal tidak ada rasa takut, tidak pula ada hujan. Terus bagaimana yang hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Jadi kandungan dari hadis ini adalah, maksudnya hadis ini merupakan dasar pokok disyariatkannya salat jamaah bagi yang bukan musafir. Sejumlah ulama berpendapat dengan makna tekstual hadis tersebut. Oleh karena itu, mereka berpendapat bolehnya menjamak sholat ketika tidak bepergian karena ada kebutuhan apapun bentuk kebutuhan tersebut, namun dengan syarat tidak jadikan sebagai kebiasaan. Antaranya para ulama, yang berpendapat demikian adalah Ibnu Sirin, Rabi'ah, Asyab, Ibnu Munzir, dan Al-Qaffal Al-Kibir. Menurut penjelasan Al-Khattabi, hal ini juga merupakan pendapat sejumlah ulama pakar hadis. Ini sebagaimana yang dijelaskan dalam Fathul Bari. Kemudian hal yang tidak kalah penting, ada suatu hal dalam pelayanan syariah, yaitu adanya ruqyah syar'iyah. Ruqyah syar'iyah bagi pasien. Ruqyah syar'iyah merupakan terapi membaca Al-Quran dan doa-doa dari hadis Rasulullah SAW untuk pasien yang tidak sadar akibat gangguan jin. Penyakit ini pastinya masuk dalam
penyakit yang non medis. Tindakan itu dilakukan oleh orang yang khusus. Jadi tidak boleh oleh sembarang orang, karena ditakutkan nanti berbeda dalam penanganannya. Karena ruqyah syariah ini berbeda dengan ruqyah biasa. Ruqyah biasa mungkin bisa kita lakukan seperti hal-hal orang mendoakan ke orang yang sakit, orang biasa pun bisa melakukan. Ini berbahaya bila kita tidak paham, nanti jatuhnya ditakutkan terjadinya hal yang menjurus kepada kesyirikan. Jadi orang terapis ruqyah syariah ini harus berpengalaman dan orang yang dikenal kesalehannya. Kemudian bagaimana kriteria ruqyah yang syar'i secara mendetail, secara lebih detail dijelaskan adalah bahwasanya ruqyah syariah itu hanya menggunakan ayat Al-Quran, doa yang syar'i atau yang tidak bertentangan dengan doa yang dituntunkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian menggunakan bahasa Arab, kecuali memang jika tidak mampu untuk menggunakan bahasa Arab, jadi boleh menggunakan bahasa lain, boleh bahasa Indonesia, bahasa Aceh bahkan, atau bahasa apapun. Yang penting di situ jelas maknanya, kemudian disandarkan pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kemudian tetap menggunakan ketika membaca ayat, maka ayatnya harus berbahasa Arab. Tidak boleh ayat Al-Quran nanti terjemahkan dengan bahasa kita, tidak boleh, kecuali dalam doa-doa yang lain. Nah, kemudian tidak bergantung pada ruqyah, karena memang ruqyah ini adalah bagian ikhtiar. Jadi bisa jadi dia bisa berpengaruh, memang bisa langsung bisa mengobati, berubah artinya menjadi lebih baik, ataupun memang tidak. Makanya kita perlu tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian isi ruqyah harus jelas maknanya. Jadi tidak boleh menyimpang, tidak boleh ke hal-hal yang tidak dibenarkan dalam syariat. Kemudian tidak mengandung doa atau permintaan kepada selain Allah. Jadi tidak dibenarkan apabila hal tersebut mengandung unsur-unsur syirik. Nah, misalkan berdoa berharap meminta pada jin, meminta pada setan, atau jenis-jenis yang lainnya. Nah, kemudian yang seterusnya adalah tidak mengandung ungkapan yang diharamkan seperti mencela dengan sesuatu dan lain sebagainya. Itu tidak dibenarkan dalam syariat kita. Kemudian tidak menyarankan orang yang diruqyah. Jadi tidak ada syarat-syarat tertentu dalam kita meruqyah. Mesti dalam kondisi yang aneh, seperti harus dalam kondisi junub misalkan. Ini kadang-kadang ada orang mensyaratkan baru boleh ruqyah kalau dalam keadaan junub misalkan. Nah, ini tidak dibenarkan dalam syariat kita. Dia harus berada, ataupun contoh lain seperti harus berada dalam kuburan atau mesti dalam keadaan bernajis. Nah, dan itu jelas sekali tidak dibenarkan dalam agama kita. Baik, selanjutnya adalah zikir dan doa bagi pasien. Zikir yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW adalah zikir-zikir yang biasanya dibaca untuk bahkan menjadi zikir dalam ruqyah atau membaca ruqyah. Contohnya seperti Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin ila akhir ayat, dari Al-Fatihah dari ayat pertama sampai ayat terakhir. Kemudian ayat kursi, kemudian 3 qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ataupun dengan istighfar, astagfirullahaladzim, ataupun dengan zikir Nabi Yunus. Zikir Nabi Yunus ini dalam Al-Quran jelas sekali. Allah mengatakan, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu adalah salah satu zikir Nabi Yunus yang diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran Al-Karim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Itu dalam surah Al-Anbiya ayat 87. Kemudian bagaimana sunnah Rasulullah atau apa yang diajarkan Rasulullah, doa apa saja yang sangat baik diucapkan kepada orang yang dalam keadaan sakit selain doa-doa yang tadi itu, yaitu yang pertama selain zikir yang kita sebutkan tadi, yaitu doa yang berdasarkan sabda dari Rasulullah SAW, yaitu diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Beliau berkata, Rasulullah SAW
berkata, apabila ada orang sakit antara kami, beliau menyentuhnya dengan tangan kanannya, disentuh dulu orang yang sakit tersebut. Kemudian Rasulullah membacakan, dan beliau berkata, Allahumma rabban nasi adhibil ba'sa washfihi wa antas syafi la shifaa illa shifa'u shifaan la yughadiru saqama. Artinya, ya Allah, hilangkan penyakit ini, wahai penguasa seluruh manusia, sembuhkanlah. Engkaulah yang menyembuhkan, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhan darimu. Sembuhkanlah dengan kesembuhan yang sempurna tanpa meninggalkan rasa sakit. Hadis riwayat Bukhari. Sebagaimana juga dalam hadis-hadis yang lain, contohnya dari Abu Abdullah Utsman bin Abil As radhiyallahu anhu, dia mengadukan pada Rasulullah SAW tentang rasa sakit yang ada pada dirinya. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepadanya, letakkanlah tanganmu di atas tempat yang sakit dari tubuhmu, lalu bacakan Bismillah, Bismillah, Bismillah. Dibacakan Bismillah 3 kali. Kemudian bacakan A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir 7 kali. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Dengan menyebut nama Allah, aku berlindung pada Allah dan kuasanya dari kejelekan yang aku dapatkan dan aku waspadai. Ini berdasarkan hadis riwayat Muslim. Kemudian doa ketika seseorang atau pasien sebelum operasi, pre-operasi, itu biasanya kita membacakan doa-doa yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW, dan sangat baik kita bacakan ketika seorang ingin dioperasi atau akan terjadi tindakan bedah. Yaitu doa yang bagus sekali untuk dibaca adalah Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Cukuplah Allah menjadi penolong kami, dan Allah sebagai wakil kami, dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Di sini adalah maksudnya pelindung dan penolong bagi kita. Kemudian kita bacakan kalimat tauhid, la ilaha illallah, la ilaha illallah, supaya akhir hayatnya nanti ucapan terakhir didengar adalah la ilaha illallah. Kemudian hal yang sangat-sangat penting juga dalam pelayanan syariah, yaitu bimbingan fikih darah wanita. Hal ini sebagaimana dalam kita ketahui bersama, darah wanita ini terbagi pada 3, yaitu ada namanya darah haid, kemudian darah nifas, kemudian darah istihadah. Apa yang maksud dengan darah haid? Darah haid adalah darah yang keluar dari rahim seorang wanita sesudah ia berumur 9 tahun dalam keadaan sehat dan menurut keadaan yang biasa, tidak ada penyakit, tidak ada penyakit lain. Maka itu wajarnya seperti itu. Masa haid umumnya adalah paling singkat itu sehari semalam, yang paling lama 15 hari atau 5 minggu, 15 hari atau 15 malam. Jadi kadang-kadang malamnya nanti, tidak mesti di siang hari. Jika lebih dari 2 minggu maka termasuk dalam darah istihadah. Kemudian darah nifas. Yang maksud dengan darah nifas adalah darah yang keluar dari rahim wanita sehabis melahirkan anak. Jadi masa nifas ini adalah sesingkat-singkatnya itu adalah hanya sebentar, dan yang menjadi kebiasaan adalah 40 hari atau 40 malam, dan yang terlama adalah sampai 60 hari atau 60 malam. Jadi kalau lebih dari batas tersebut, biasanya kalau belum berhenti maka itu disebut dengan darah istihadah. Apa yang maksud dengan darah istihadah? Darah istihadah adalah darah yang keluar dari rahim wanita yang disebabkan karena sakit apapun itu. Selain darah haid dan nifas, itu disebut dengan darah istihadah. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullahu khairal jazak. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan, materi dari pelayanan syariah di rumah sakit, bisa bermanfaat bagi kita semua dan memberikan pahala bagi kita yang menyampaikan dan juga mengamalkannya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.